Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi D3 Teknik Mesin, kelompok 5, Praktikum Metrologi Industri. Saya Samhan Chandra Mungaran. Saya Raden Noval Ramadan. Sini kami akan menjelaskan tentang pengukuran sudut. Baik, sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pengukuran sudut, di mana kelompok kami ada Raden Nova Ramadan dengan NPM 2440 dan Saman Chandra Munggaran dengan NPM 2444. Pendahuluan, latar belakang. Latar belakangnya adalah praktikum ini adalah bagian penting dari metrologi industri untuk menjamin ketelitian dan akurasi dalam proses produksi di bidang teknik. Yang kedua, memberikan pengalaman praktis dalam mengaplikasikan berbagai teknik dan alat ukur sudut. Tujuannya untuk mengetahui berbagai teknik pengukuran sudut, baik menggunakan alat ukur langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, menghitung dan memverifikasi sudut benda uji. Alat ukur yang digunakan yaitu yang pertama ada alat ukur sudut langsung, yaitu busur bilah skala nonius, busur bilah skala optis. Yang ketiga, penggaris sudut. Yang kedua, alat ukur sudut tak langsung, yaitu blok sudut dengan pisau lurus. Yang kedua, batang sinus. Yang ketiga, jam ukur. Yang keempat, tudukan pemindah. Yang kelima, meja rata. Prosedur pengukuran sudut langsung menggunakan busur bilah nonius dan busur bilah optis. Langkah kejarnya yaitu mengukur mengukur sudut alfa, beta, gamma, dan delta pada benda ukur. Hitung sudut rata-rata berdasarkan epsilon sama dengan del alfa ditambah delta dibagi 2. Yang kedua, epsilon sama dengan beta ditambah gamma dibagi 2. Bandingkan hasil pengukuran dari kedua alat ukur tersebut. Prosedur pengukuran sudut tidak langsung. Metodenya membandingkan sudut dengan benda ukur dengan susunan blok sudut. Langkah kerjanya, susun blok sudut sebesar harga epsilon yang didapat. Pilih harga yang dianggap paling teliti. Periksa celah yang terjadi di antara permukaan benda ukur yang berseberangan dengan blok sudut dan pisau lurus. Ulangi dengan menambah atau mengurangi sudut blok hingga celah semakin kecil atau tidak terlihat. Dilanjut sama rekan saya. Izin lanjutkan, ini untuk prosedur pengukuran tidak langsung batang sinus. Metodenya mengatur ketinggian blok ukur A untuk agar permukaan benda ukur sejajar dengan meja rata. Langkah kerjanya, pilih dan bersihkan balok ukur setinggi dengan epsilon hasil pengukuran langsung. Periksa kesejajaran permukaan atas benda ukur relatif terhadap meja rata menggunakan jam ukur. Jika ada perbedaan harga, koreksi tinggi blok ukur sebesar. Ulangi pemeriksaan sampai penyimpangan sekecil mungkin. Permukaan sejajar. Lanjut. Burung main itu. Bisa dilanjutkan. Nah, ini untuk hasil pengukuran sudut langsung ya. Nomor 1, sudut yang diukur alfa, busur bilah nonius 45,1, busur bilah optisnya 45,05, dan selisihnya 0,05. Nah, nomor 2, beta, busur bilah noniusnya
30,2, busur bila optisnya 30,25, selisihnya 0,05. Nomor 3, harga emak busur bila non-use-nya 60,15, busur bila optisnya 60,1, selisihnya 0,05. Nomor 4, ada delta di busur bila non-use-nya 15,3, busur bila optisnya 15,35 dan selisihnya 0,05 dan seterusnya. Lanjut. Nah, untuk kesimpulan praktikum ini, pertama perbandingan alat ukur. Praktikum berhasil membandingkan teknik pengukuran sudut langsung, yaitu busur bila non-use dan optis dan tidak langsung, blok atau blok sudut, dan batang sinus. Selanjutnya, akurasi pengukuran langsung. Hasil pengukuran sudut menunjukkan hasil yang sangat berdekatan, selisih maksimal 0,05. Perhitungan sudut rata-rata menunjukkan konsistensi tinggi. Nah, yang terakhir ada verifikasi tidak langsung. Verifikasi menggunakan batang sinus berhasil dilakukan. Kondisi sejajar pada usaha terakhir membuktikan bahwa pengukuran sudut awal adalah sudah akurat dan dapat diverifikasi secara tidak langsung. Lanjut. Sekian, Pres. Nah, sampai sini sekian. Mungkin ada pertanyaan dulu dari perwakilan masing-masing kelompok ya. Silakan. Izin bertanya, Kang. Kang. Ya. Nice. Duluan aja duluan. Izin, Kang. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dandi Naufal dengan NPM 24023. Saya ingin bertanya, apakah ada faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran sudut? Sekian, Kang. Baik, terima kasih. Lanjut. Saya Izin masuk, Kang. Kang. Nama saya Margoni dengan NPM 24003, perwakilan kelompok 1. Pertanyaannya itu bagaimana cara memastikan keakuratan hasil pengukuran sudut dalam praktikum ini, Kang? Makasih. Lanjut. Saya Kang. Perkenalkan, nama saya Mario Albert Pardede. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan dari analisis prosedur dan hasil yang diperoleh, faktor atau kondisi pengukuran apa sajakah yang akan membuat metode tidak langsung seperti batang sinus menjadi lebih unggul atau justru lebih disarankan daripada metode langsung dalam aplikasi metrologi industri yang sesungguhnya. Terima kasih, Kang. Yuk, yang lain boleh silakan langsung aja. Misi Kang. Oke, perkenalkan nama saya Nurul Fitriani dari kelompok 4 dengan NPM 24039. Bagaimana cara menghitung ketidaksesuaian sudut atau error antara hasil pengukuran dan sudut nominal? Sekian, terima kasih. Oke, lanjut. Ada lagi pertanyaan atau kita sudah cukupkan ya? Bentar, Kang. Saya, Kang. Satu lagi, Kang. Oke. Bentar. Izin bertanya, Kang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzi Maulana Nugraha, NPM 24051, perwakilan dari kelompok 6, ingin menanyakan
Bagaimana cara memverifikasi hasil pengukuran sudut secara tidak langsung menggunakan batang sinus? Terima kasih, Kang. Baik, ya udah semua ya masing-masing perwakilan. Kalau sudah, mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.